Polsek Ujung Batu mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu, warga, desa, dan rombongan itu yang sudah membantu kami penangkapan daripada kasus pembunuhan, dan juga untuk paling intel yang sudah menggalang warga sekitarnya. Terima kasih. Sukses! Terima kasih ya, saudara ya. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan pada seorang wanita yang ditemukan di bawah tumpukan tikar bersimbah darah. Dan korban ini dikenal sosok wanita yang baik, ramah, dan dekat dengan masyarakat. Seperti apa kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Warga Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, digemparkan dengan penemuan sosok jasad seorang wanita yang ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah dalam sebuah rumah. Dan mirisnya, korban ini ditemukan di dalam tumpukan tikar. Peristiwa tersebut sontak mengundang perhatian dari warga sekitaran. Sejumlah warga terlihat memadati lokasi kejadian untuk menyaksikan secara langsung proses penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jasad korban ini dievakuasi menuju RSUD Pasir Pengarayan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Proses visum jasad korban dipimpin Dr. Cita Rasmi Dewanti. Hasil pemeriksaan dari tim forensik menyatakan bahwa korban ini meninggal dunia akibat luka tikaman benda tajam pada bagian lehernya sebanyak 2 kali. Masing-masing satu luka di sisi kiri dan satu luka lagi di sisi kanan. Sementara itu, dilaporkan barang berharga milik korban pun telah hilang, yakni 2 ponsel dan 1 unit sepeda motor. Namun, ketika pihak rumah sakit hendak melakukan otopsi, pihak keluarga menolak dan memilih untuk segera dimakamkan. Lantaran tidak mendapatkan persetujuan keluarga, akhirnya jasad korban pun dikembalikan pada pihak keluarga dan dimakamkan di TPU Penghijauan Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu. Meski pihak keluarga menolak otopsi, tetapi hasil visum yang ditemukan adanya tikaman pada leher korban sudah cukup dan polisi pun bisa mengambil kesimpulan jika korban ini merupakan korban pembunuhan. Dan pihak kepolisian terus menggali keterangan dari berbagai saksi yang terkait dengan korban dan terus melakukan penyelidikan secara intensif. Sementara itu, kronologi dari penemuan ini bermula hari Selasa 16 Juni 2026 jam 10 pagi. Kala itu, datanglah saksi pertama, yakni seorang pria yang datang ke rumah korban dan diketahui korban ini bernama Ria Kartika alias Inur, berusia 50 tahun. Korban ini dikenal sebagai tukang urut atau tukang pijat. Awal kedatangan pria tersebut untuk mengajak suami korban pergi bekerja. Namun setelah memanggil dan mengetuk-ketuk pintu rumah, tidak ada respon dan rumah pun terlihat sangat sepi. Lalu saksi memberanikan diri untuk membuka pintu rumah yang pada saat itu kondisi pintu tidak terkunci. Setelah berada dalam rumah, saksi melihat sekeliling rumah terlihat sepi dan sangat berantakan. Terlebih lagi bagian tempat tidur. Sejumlah barang-barang tampak berserakan. Namun setelah diamati, di balik barang yang berserakan itu, saksi melihat adanya darah yang ditutupi alas tikar. Saksi ini mencoba melihat lebih dekat, yang ternyata jasad tersebut adalah korban Inur yang sudah dalam kondisi bersimbah darah dan meninggal dunia. Saksi segera menjauhi lokasi dan meminta tolong pada warga lainnya, hingga akhirnya penemuan itu pun dilaporkan ke pihak kepolisian. Pada sisi lainnya, mengenai motif dan sosok dari pelaku itu sendiri, pihak kepolisian belum bisa memastikan dan sedang dalam tahap penyelidikan polisi. Sementara Jerry, anak sulung korban, mengaku pembunuhan ibunya ini menjadi kabar yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Diketahui korban ini memiliki 2 orang anak yang telah dewasa dan tinggal terpisah dengan sang ibu. Jerry tinggal di Pasaman dan adiknya tinggal di Kecamatan Koto Kampar. Kedua bersaudara itu pun
kini harus menghadapi kenyataan kehilangan sosok ibu yang selama ini menjadi tempat mereka mengadu dan bersandar. Harapan dari kedua anak korban ini hanya ingin pelaku pembunuhan segera terungkap dan tertangkap. Apa? Apa itu? Apa itu? Apa? Ano tentu bakso itu sih deh. Tentu. Apa? 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 Meskipun kasus pembunuhan korban Inur terkesan senyap dan tanpa pergerakan polisi, ternyata di balik itu semua, polisi terus bergerak memburu keberadaan dari pelaku. Upaya polisi dalam mengungkap kasus ini berbuah hasil setelah 4 hari setelah jasad korban ditemukan, tepatnya pada hari Jumat 19 Juni 2026. Pihak kepolisian telah mengkonfirmasi telah berhasil menangkap seorang pria di desa Tanoniko, Kecamatan Homo, Kabupaten Nias Selatan, dan pelaku sendiri pun sedang dalam perjalanan kembali ke Rohul. Pada sisi lainnya, pelaku ini diketahui bernama Junaidi alias Joni dan merupakan suami siri dari korban. Keduanya ini telah menikah pada bulan Agustus 2025 dan memiliki selisih umur yang cukup jauh. Setelah kasus pembunuhan ini viral, beredarlah sebuah rekaman video sebelum pembunuhan itu terjadi dan terlihat kebersamaan dari keduanya. Tidak terlihat adanya konflik di antara mereka. Melihat video tersebut, sontak saja publik pun bertanya apa motif dari pembunuhan ini, dan publik pun sedang menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian. Halo guys. Video 3 detik, video 5 sedetik. Ini adonya guys. Halo guys. Oke, sekian, terima kasih. Setelah pelaku pembunuhan ini tiba di kantor polisi, pelaku pun segera menjalani pemeriksaan terkait pembunuhan itu. Pelaku sendiri mengaku merasa sakit hati dengan ucapan dari sang istri setelah terjadi keributan di antara mereka. Pelaku mengaku keributan kerap terjadi di antara mereka. Puncak dari keributan itu dimulai pada hari Sabtu 13 Juni 2026 hingga Senin 15 Juni 2026, yang dimana pelaku mengaku dari keributan tersebut terontarlah ucapan yang sangat menyinggung hatinya yang membuat keributan pun terus terjadi hingga Selasa 16 Juni 2026. Akibat pertengkaran itu, emosi dari pelaku pun tersulut hingga mengambil pisau yang ada di rumahnya. Pelaku ini menikam leher sang istri pada sebelah kiri dan kanan. Setelah pelaku ini membunuh sang istri, pelaku pun segera melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Tujuan pelarian pelaku ini yakni kampung halamannya yang berada di Nias Selatan. Perjalanan dari Ujung Batu ke Padang Lawas, Sumatera Utara dilalui oleh pelaku menggunakan sepeda motor. Dan setelah tiba di Padang Lawas, pelaku ini menjual sepeda motor tersebut ke seseorang, lalu melanjutkan perjalanan menuju Nias Selatan menggunakan angkutan umum, hingga akhirnya pelaku pun berhasil tertangkap. Sementara itu, pelaku sendiri terjerat pasal pembunuhan tidak berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun. Terkadang pertengkaran rumah tangga tanpa diimbangi dengan kesabaran dan kedewasaan selalu berujung kematian. Inti sari dari kasus ini,
agar lebih teliti lagi dalam memilih pasangan. Jangan mudah atau cepat mengambil keputusan untuk menikah kembali, terlebih lagi jika memiliki selisih umur yang cukup jauh. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?